Shalom saudara terkasih. Sekali lagi bersama saya untuk ibadah online kita pada hari yang ke-82 dalam tempo perintah kawalan pergerakan atau PKP ini. Saudara, mungkin pada saat ini ada yang terpisah jauh dari keluarga, mungkin juga ada yang terkandas di kampung halaman. Apapun itu saudara, doa saya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kalian semua, walau dimanapun kita berada, dan tetap bersama dengan kita dalam ibadah online ini. Saudara, sebelum kita memulakan pembacaan firman Tuhan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, atas kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan sehingga pada saat ini kami telah melalui hari-hari yang begitu baik karena kasih anugerah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kelangsungan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing pada saat ini, dimanapun jemaat Tuhan berada, Engkau memberkati setiap mereka. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami belajar akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti mempunyai hari-hari yang sangat berat, punya kesalahan, punya hal-hal yang sangat dikesali. Tapi ampuni, lupakan, dan pulihkan. Pagi ini saudara, masih dengan tema umum gereja kita, yaitu berjalan di dalam waktunya Tuhan. Kita akan membahaskan sebuah tema yang berbicara tentang tetap setia dalam segala keadaan, yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Salam dari Paulus, Rasul Kristus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang ataupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling padaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan kepada latar belakang penulisan bahagian 2 Timotius ini, ia merupakan surat terakhir Paulus. Pada saat menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma, yaitu dengan penganiayaan yang sangat bengis terhadap orang percaya. Dan Paulus sekali lagi menjadi tahanan negara di Roma. Dia menderita, saudara, menderita terkurung sebagai seorang penjahat. Dia ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya. Dan dia sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat. Karena dia tahu, saudara, bahwa Timotius mengalami kesukaran dan dia sadar akan kemungkinan penganiayaan berat dari luar gereja, makanya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu untuk menasihatkan Timotius agar dia memelihara Injil, memberitakan firman Allah, menanggung kesukaran dan melaksanakan tugas-tugasnya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sudah pastinya untuk berjalan di dalam waktunya Tuhan itu tidak mudah. Akan ada banyak hal-hal yang menghalangi setiap langkah perjalanan kita. Tetapi sama seperti nasihat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sama juga dengan kita. Nasihat-nasihat ini, saudara, sudah pastinya akan menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi tanyakan kepada diri kita, saudara, bagaimana kita harus tetap setia dalam segala keadaan hidup kita. Yang pertama, yaitu dengan memelihara iman dan kekudusan. Kita akan bahaskan ayat 1 hingga 5. Saudara, kalau kita perhatikan dalam bahagian pembacaan ini, dijelaskan bahwa Paulus berada dalam tahanan di Roma yang menantikan saat kematiannya. Dia ditinggalkan oleh ramai sahabatnya. Dan dijelaskan bahwa Paulus sangat rindu untuk melihat Timotius sekali lagi. Makanya dia memohon teman sekerjanya untuk tetap setia pada kebenaran Injil dan datang secepatnya untuk bersama dengan dia sementara hari-hari terakhir hidupnya di bumi ini. Beberapa hal khusus dikemukakan dengan sangat tegas dan ringkas dalam bagian ini, yaitu kerasulan Paulus yang dari Kristus Yesus adalah karena kehendak Allah. Di sini dikatakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Disebutkan, saudara, Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Berarti Paulus mengenal dua angkatan yang sangat setia di dalam iman mereka, yang ada di dalam keluarga Timotius. Dan ini merupakan dasar untuk membangkitkan semangat bahwa kita bukan mengikuti cerita dongeng. Iman yang sudah tahan uji, saudara, pasti akan menghasilkan buah, yaitu terhasil dengan hati nurani yang sangat murni. Yang dimaksudkan, saudara, adalah kesadaran diri kita akan seluruh hubungan dalam hidup, khususnya berhubungan dengan etika. Kita memiliki pengertian tentang hal yang benar atau salah, tetapi ada saatnya, saudara, kita tidak mahu mentaatinya.
maka jiwa kita akan berperang dengan diri sendiri dan juga dengan Allah. Memiliki hati nurani yang murni tidak berarti bahwa kita tidak pernah berdosa atau tidak melakukan tindakan dosa. Justru itu berarti bahwa arah dan tujuan pokok dari hidup adalah mentaati dan menyenangkan Allah. Sehingga semua tindakan dosa akan kita sadari dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saudara, dalam ayat ini juga ditulis, aku mengucap syukur kepada Allah. Saudara, apa yang membuat Paulus bersyukur dalam ayat 3 ini? Adalah karena iman yang tulus dari Timotius, ibunya dan neneknya. Dan pada saat dia terkenangkan air mata yang Timotius curahkan, ia bermaksud air mata kasih, air mata kesetiaan Timotius kepada Paulus dan kepada Tuhan. Sehingga merupakan hal yang menjadi alasan untuk Rasul Paulus bersukacita dan bersyukur secara mendalam kepada Allah. Karena iman yang sungguh-sungguh yang dinyatakan dengan air mata itu. Saudara, ucapan syukur Paulus kepada Allah atas iman dan kekudusan Timotius adalah karena dia bersyukur Allah mengingat Timotius di dalam hidupnya. Perhatikanlah, kebaikan apa saja yang kita lakukan dan perbuatan baik apa saja yang kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Allah lah yang harus mendapat kemuliaan itu, saudara. Dan kita harus mengucapkan syukur kepadanya. Rasul Paulus banyak berdoa. Dia berdoa siang dan malam. Dan dalam doanya, saudara, dia mengingat sahabat-sahabatnya. Dia berdoa terutamanya untuk hamba-hamba Tuhan yang baik. Berdoa untuk Timotius. Dan selalu mengingatinya dalam permohonannya, baik siang maupun malam. Paulus melayani Allah dengan hati nurani yang sangat murni. Dia menjaga hati nuraninya supaya tetap bersih dari segala kesalahan. Dan dia berusaha melakukannya setiap hari. Dia ingin melihat Timotius karena rasa sayangnya terhadap dia. Sebab dia terkenangkan air mata Timotius ketika mereka terpisah. Amatilah, saudara. Jika di sini menurut Rasul Paulus, kita harus melayani Allah dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukannya. Artinya, saudara, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Bahkan di dalam doa-doa kita harus sentiasa mengingat sahabat-sahabat kita, terutamanya hamba-hamba Kristus yang setia. Jadi saudara, untuk tetap setia dalam segala keadaan, kita harus memelihara iman dan kekudusan hidup. Saudara terkasih, untuk setia dalam sebuah keadaan itu tidak mudah, saudara. Mungkin mudah untuk kita setia memelihara iman serta kekudusan pada saat hal-hal di sekeliling kita sangat baik. Tetapi pada saat kita mengalami kesukaran hidup, akankah mudah untuk kita setia? Ingat, iman yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya itu tulus tanpa kemunafikan. Iman itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam diri kita. Rasul Paulus dia mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman Yunike, ibunya, dan Lois, neneknya. Jadi kita juga harus mengucap syukur untuk hal itu. Apabila kita melihat hal yang demikian rupa terjadi dalam kehidupan kita. Bersukacita dimanapun kita melihat anugerah Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita harus tetap setia dalam segala keadaan hidup kita, yaitu dengan menghidupi setiap peringatan dan nasihat. Ini kita lihat dari ayat 6 hingga 14. Saudara, bagian ini merupakan sebuah peringatan dan sebuah nasihat untuk tabah dalam penganiayaan, khususnya di dalam pelayanan.
Dan 4 buah perintah dalam nasihat dan peringatan ini mengandungi inti utama dari peringatan Paulus kepada Timotius, yaitu tertulis di dalam ayat 8. Jangan malu, ikutlah serta, peganglah teguh, peliharalah harta. Saudara, bersaksi tentang Tuhan bermaksud Injil yang dipercayakan Tuhan kepada gerejanya, yaitu kepada kamu dan saya. Kita harus menghidupi setiap peringatan dan nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Penderitaan yang harus kamu dan saya alami ketika memberitakan Injil harus ditanggung dalam kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa semuanya sudah dikaruniakan kepada kita. Seperti kebiasaannya, tugas Rasul Paulus adalah untuk menguatkan dan untuk menghibur. Jadi maksud kekal Allah tidak akan pernah gagal. Ayat 10 dinyatakan, oleh kasih karunia Allah kehidupan menjadi milik kita, dan saat ini sudah terlihat dalam karya penyelamatan oleh Kristus. Perhatikan contoh dari Paulus yang diberkati itu. Paulus diminta untuk memberitakan Injil dan khususnya untuk mengajar bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia menganggap bahwa menderita karena Injil itu layak. Dan jika begitu saudara, mengapa Timotius tidak boleh berpikiran yang sama juga? Siapapun saudara tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk menderita demi kepentingan Injil. Aku tidak malu, tegas Rasul Paulus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara orang yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Saudara terkasih, amatilah kata-kata ini. Orang-orang yang baik, saudara, seringkali menderita banyak hal demi alasan yang terbaik di dunia. Mereka tidak perlu malu. Kepentingan Injil akan meneguhkan mereka. Sebaliknya saudara, orang-orang yang menentangnya akan mendapat malu. Orang yang percaya kepada Kristus tahu siapa yang mereka percayai. Dan Rasul Paulus berbicara dengan nada kemenangan dan sorak-sorai yang kudus. Karena dia yakin bahwa dia sendiri berdiri di atas dasar yang teguh dan telah menaruh kepercayaan besar ke dalam tangan Dia yang paling dapat dipercayai, yaitu Yesus Kristus. Namun persoalannya saudara, apa yang harus kita percayakan kepada Yesus? Yaitu keselamatan jiwa kita dan terpeliharanya jiwa kita sampai kita tiba di surga kelak. Dan apa yang kita percayakan dan yakinkan kepadanya, Dia akan pelihara. Karena saudara, akan tiba hari ketika jiwa kita diminta pertanggungjawaban. Ingat saudara, kepadamu telah dipercayakan satu jiwa. Jadi apa yang telah engkau perbuat kepadanya? Kepada siapa jiwamu dipersembahkan? Kepada Allah atau kepada iblis? Dan bagaimana jiwamu digunakan? Apakah untuk melayani dosa atau melayani Kristus? Saudara ingat, akan datang suatu hari nanti, hal itu akan menjadi hari yang sangat berat dan mengerikan. Ketika kamu dan saya memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan kita dan atas jiwa kita. Nah saudara, jika kita dengan iman yang taat dan giat mempercayakan jiwa kita kepada Yesus Kristus, serta menghidupi setiap peringatan dan nasihat ini, maka kita boleh yakin bahwa Allah akan menjaga kita dan Dia akan memberikan penghiburan pada tibanya saat hari Tuhan itu. Jadi saudara, untuk tetap setia dalam segala keadaan itu saudara, hidupilah setiap peringatan dan nasihat. Ingat saudara, kita dapat menghadapi setiap keadaan yang tidak adil dan tidak baik tanpa rasa malu dan susah selama kita sadar
bahwa di dalam semuanya itu Tuhan tetap memelihara harta dan kehidupan kita, yaitu Injil yang dipercayakan olehnya kepada kita. Dan ingat, untuk tetap setia dalam segala keadaan hidup kita, hidupilah setiap peringatan dan nasihat ini dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, saudara, tetap teguh dan tetap bertahan. Kita akan bahaskan ayat 15 hingga 18. Di mana setelah Paulus menasihati Timotius untuk berpegang teguh, dia kembali menyebutkan kemurtadan orang dari ajaran Kristus. Itu tertulis di dalam ayat 15. Nampaknya saudara, pada zaman yang terbaik dan murni dalam sejarah jemaat, ternyata ada orang-orang yang sebelumnya memeluk iman Kristen, namun kemudian memberontak darinya. Rasul Paulus tidak berkata bahwa mereka berpaling dari ajaran Kristus, meskipun tampaknya demikian. Tetapi dia mengatakan bahwa mereka telah berpaling dari dia dan mengkhianatinya. Bahkan tidak mengenal dirinya ketika dia dilanda kesesakan. Saudara, dalam ayat 16 menjelaskan, sebab ia telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Paulus hanya menyebutkan keteguhan seorang pribadi yang masih tetap setia kepadanya, yaitu Onesiphorus. Perhatikan saudara, kebaikan yang ditunjukkan oleh Onesiphorus kepada Paulus. Dia menyegarkan hati Paulus dengan surat-suratnya. Dia meneguhkan Paulus dengan nasihat-nasihatnya, bahkan dengan penghiburan-penghiburan yang darinya, dan tidak malu dengan melihat rantai yang membelenggu Paulus, sekalipun aib yang menimpanya ketika itu. Dia tetap baik kepada Paulus, bukan sekali dua, tetapi berulang kali. Bukan hanya ketika Paulus berada di Efesus, di antara teman-temannya sendiri, melainkan juga ketika Onesiphorus berada di Roma. Dia tetap berusaha mencari Paulus dengan sangat tekun, sehingga dia menemuinya. Saudara-saudara yang terkasih, orang baik akan tetap mencari kesempatan untuk berbuat baik, dan tidak akan menolak kesempatan apa saja yang datang. Jadi bagaimana Paulus membalas kebaikannya? Saudara ingat ini, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Paulus membalasnya dengan doa. Apa katanya? Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiphorus, karena ada kemungkinan Onesiphorus berada jauh dari rumahnya saat itu dan sedang menemani Paulus. Oleh sebab itu saudara, Paulus berdoa supaya keluarganya dijaga selama kepergiannya. Jadi saudara, untuk tetap setia dalam segala keadaan, haruslah kita tetap teguh dan tetap bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak selamanya orang yang percaya itu berapi-api dalam melayani Tuhan. Seiring berputarnya roda kehidupan, ada kalanya kita menjadi lemah. Ada kalanya kita menjadi tidak berdaya. Saat melihat atau mendengar orang percaya meninggalkan Tuhan misalnya, kita menjadi ragu akan kebenaran iman Kristen. Di tengah masa sukar seperti ini, boleh jadi kita juga mulai merasa goyah. Semangat untuk melayani itu kian hilang. Bahkan ada yang merasa malu. Saudara, Paulus, dia dibentuk Tuhan melalui berbagai kesukaran, melalui penderitaan, melalui penolakan dalaman. Namun demikian saudara, Paulus tidak mundur dan meragukan Tuhan. Sebaliknya, tantangan itu terus dihadapi dengan teguh dan tetap bertahan. Paulus mampu menyingkapi setiap tantangan sedemikian rupa karena dia mengenal Tuhan yang dia percaya sebagai sumber keselamatan. Paulus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memeliharanya. Dan dia juga percaya akan maksud Tuhan
di sebalik situasi sulit yang dia hadapi. Demikian juga saudara dengan kehidupan kita pada saat ini. Hanya ada satu kunci untuk kamu dan saya bangkit di tengah situasi sulit, yaitu dengan memegang ajaran yang benar dari Tuhan dan menjaganya sebagai harta yang sangat berharga. Dan tentu saja saudara, hal ini harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membimbing saudara dan saya mengilhamkan kebenaran Alkitab. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, untuk tetap setia dalam segala keadaan adalah dengan memelihara iman dan kekudusan, dengan menghidupi setiap peringatan dan nasihat, dan tetap teguh serta bertahan dalam kehidupan. Bila kita tanyakan kepada diri kita sendiri saudara, apakah sama seperti Pauluskah komitmen kita selama ini? Belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami Paulus, kita sudah enggan mengikut Tuhan. Ketika ditegur oleh firman Tuhan yang keras, kita langsung tersinggung dan tidak mau ke gereja lagi. Bahkan saat diminta untuk terlibat dalam pelayanan, kita sudah menyiapkan 1001 alasan untuk menghindar. Saudara terkasih, jelas sekali bahwa tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika kita mengikut Dia, perjalanan kehidupan kita akan menjadi senang dan boleh melakukan apa saja semaunya kita. Tidak saudara, ada tanggung jawab besar yang berada di bahu kita, yaitu memikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeza dengan dunia. Karena saudara, sebagai orang Kristen, kehidupan kita harus mencerminkan Kristus. Adalah anugerah dan sukacita terbesar bila kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di muka bumi ini. Hal inilah yang menjadi pemacu kepada Paulus untuk tetap setia berjalan di dalam waktunya Tuhan. Karena Paulus sadar bahwa segala penderitaan yang dia alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Amin. Maka saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita kongsikan bersama pada pagi ini. Keep fighting, stay at home, and stay safe. Dan salam damai dari saya. Tuhan Yesus memberkati.